kurang di seberapa juga. Saya dengar tadi almarhum hampir 80 tahun. Kita sudah dengar. Luar biasa untuk beliau. Mudah-mudahan segala amal baktinya, karena saya dengar tadi dia seorang guru. Guru itu adalah amal jariah, Bapak-Ibu sekalian. Amal jariah. Segala apapun yang telah diajarkan kepada murid-muridnya, semuanya itu amal jariah. Selama dilakukan berulang. Tulang boleh remuk, hancur, badan boleh hancur, tetapi insya Allah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beliau laksanakan ketika masih hidup itu tetap mengalir. Itulah amal jariah. Ilmu yang bermanfaat semasa hidup. Jemaah sekalian, kematian itu sudah diprediksi dan tidak memandang siapapun. Tidak memandang usia, tidak memandang umur, mau pejabat bukan pejabat, kaya atau miskin, orang tua, anak-anak semua. Jika sudah sampai saatnya, baik. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu. Tinggal sekarang ini kita bertanya, besok lusa atau sebentar kalau kita giliran kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang tua kita sekarang ini, atau kita sudah siap? Ini kita pertanyakan bagi kita masing-masing. Bekal sudah siap atau belum? Dalam rangka untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Tidak ada yang dibawa, harta bukan tidak dibawa, jabatan tidak dibawa, kedudukan tidak dibawa, hanya beberapa lembar kehidupan bersama Rasulullah. Itulah yang kita bawa. Jemaah sekalian, ideal marhum sesuai dengan hadis. Mudah-mudahan insyaallah kalau ada orang soleh meninggal hari ini, maka insyaallah surga menanti. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumat. Tetapi jangan juga semua kita bercita-cita hari Jumat itu kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang akan dicabut, siapa yang dapat giliran pada hari Jumat, bukan kuasa kita. Karena meninggal mati tidak bisa diprediksi kapan dan dimanapun. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyirah. Dimanapun kita berada, pasti kematian akan menghampiri kita. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada seorang diri pun yang tahu dan bisa memastikan apa yang dia bisa laksanakan besok. Dan tidak ada yang bisa tahu, sekalipun dia dokter, ahli, pakar segala penyakit yang tahu kapan dan di mana dia akan meninggal. Boleh dia prediksi 1 tahun, minggu depan, bulan depan, tapi pasti atau tidak? Itu tidak ada. Prediksi boleh, tapi pasti yang tidak ada. Jemaah sekalian, ada satu kisah sedikit ini kami sampaikan. Begitu beratnya yang namanya Sakaratul Maut. Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar terkenal, Imam Bazar. Menurut riwayat, sebelum beliau meninggal Sakaratul Maut, tangannya selalu kipas-kipas begini, kiri dan kanan. Karena beliau masih sadar, tapi tangannya begini terus. Lalu orang sekitarnya bertanya, wahai, apa gerangan, kenapa tangan Anda selalu begini? Kata beliau, Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Beliau mengatakan, ini ada syaitan yang selalu mengganggu saya. Saya sudah mau pergi, tapi ada syaitan yang selalu mengganggu saya. Makanya dia berhenti bersyaitan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika ada saudara-saudara kita, keluarga kita, atau siapapun, kita lihat sudah sakaratul maut, maka jangan terlalu diganggu. Jangan banyak suara kecuali zikir atau Al-Quran, apalagi menangis. Boleh bersedih, karena Nabi ketika meninggal anaknya yang namanya Ibrahim, keluar air matanya.
Lalu orang-orang sekitarnya mengatakan, "Wa anta ya Rasul." Ternyata kamu juga wahai Rasulullah, ketika meninggal orang terdekat pun menangis juga. Apa kata Nabi? Ya, pekerjaannya mata yang menangis, keluar air mata. Pekerjaan hati tadi yang tidak boleh itu meraung-raung sampai mengepul baju, mencakar-cakar muka seperti pekerjaannya orang jahiliyah yang buruk. Jemaah sekalian, oleh karena itu ini pelajaran bagi kita semua, pelajaran berharga bagi kita semua. Kematian adalah nasihat bagi kita. Mari kita ambil pelajaran dari sini, hikmah bahwa ternyata beliau semasa hidupnya kurang lebih 80 tahun, sudah kemana-mana, perang buana, sudah berbagai macam usaha yang dia lakukan. Dia kumpulkan harta, tapi hari ini dia pergi hanya membawa beberapa lembar kain kafan. Ada hartanya, ada tanahnya, ada ininya, ada itu yang tidak ada yang dibawa kecuali beberapa lembar kain kafan. Ini adalah bagi kita bahwa kita harus mempersiapkan bekal, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi adalah harta bekal yang tidak akan pernah basi, yaitu amal soleh. Karena kematian tidak memandang waktu, tempat, dan siapapun. Demikian yang dapat kami katakan. Dan terakhir kepada seluruh keluarga besar almarhum yang telah ditinggalkan, mohon ikhlasan almarhum pergi ke alam sana menghadap ke Sang Khalik penciptanya. Kalau insya Allah kita saksi bahwa semua bahwa almarhum adalah orang baik, maka insya Allah kita yang cepat mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal soleh yang telah diperbuat selama hidupnya. Demikian, Allahul muwaffiq ila thoriqil ikhlas wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi